Berikut adalah video presentasi simulasi micro teaching dari kelompok 3 pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen dengan pengampu Ibu Ari Wijayanti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Oke, alhamdulillah ya. Jadi agenda di pertemuan kali ini kita mau pembelajaran mandiri di mana nanti teman-teman masing-masing menampilkan simulasi micro teaching yang sudah direkam. Nah, nanti setelah ditampilkan masing-masing satu persatu, nanti teman-teman kasih feedback dari video teman-temannya yang lain. Di sini saya mau bikin kesepakatan. Ini mau kasih tanggapannya setelah satu video atau di akhir aja setelah 3 orang. Menurut saya bisa langsung setelah satu video, semisal ada yang mau ditanggapi langsung diberi kesempatan untuk ini kali ya, Miss dan Menanggapi Anda gitu ya. Oke. ya Yang menanggapi lain sepakat? biar nggak lupa gitu. Takut nggak Oke, nggak lupa, sepakat. ya betul. Iya, ya udah. Heeh. Untuk urutan majunya, mau konfirmasi ya. Pertama berarti Mbak Wina, terus yang kedua Mbak Dwi, atau Anif ya? Boleh terserah Anif moderator. kayaknya. Oh iya, ya udah. Pertama Mbak Wina, kedua Anif, yang ketiga Mbak Dwi, gitu ya. Oke. Oke, siap. Untuk nomor urut pertama, apakah sudah siap? Saya ya, ya, Iya. insya Allah siap, Ibu Oke. moderator. Iya. Kalau begitu, saya persilahkan kepada nomor urut pertama, Mbak Mas Sadia Wina, untuk menampilkan simulasi micro teaching-nya. Baik, mohon ditunggu sebentar. Ya, selamat menyaksikan. Sudah muncul ya, teman-teman? Sudah. Oke, Sudah, Mbak. baik. Sebentar. Duh, agak nge-lag ya. Sebentar. Ini. Belum ke play ya? Masih belum, masih Sebentar, loading teman. gitu. Belum, Mbak. Oke. Sepertinya agak ini. Ini. Belum sih. Belum, belum. Sebentar. Muncul suaranya kah? Muncul Sudah, ya? sudah. Suaranya hilang, Mbak. Mungkin bisa di-unmute. Maaf, gimana, Miss? Kalau Mbak Wina unmute, nanti suaranya Nanti nggak suaranya. kedengeran. Oh iya. Oke, oke. Heeh.
usaha. Ada lo sebelum itu peluang usaha ini apa? Oh enggak, belum saya maksudnya kan yang tahu ide bisnis itu kan pasti kita melihat ke sekitar itu apa yang ada sumber daya apa yang ada di sekitar kita gitu ya. Nah, karena di program ini susu melihat ya jadi kita bang usaha salah satu produknya apa misalnya tadi yogurt dari susu produk susu bisa dijadikan peluang usaha. Jadi makanya ada industri atau UMKM yang menghasilkan susu berolahan dan juga yogurt. Ada yang tahu sendiri? Itu juga salah satu industri di bidang apa namanya susu ya, pengolahan susu ya. Nah, yang berikutnya ini ibu akan bentuk kalian dari beberapa kelompok. Nanti kalian tidak menyampaikan presentasi sendiri. Kelompok akan dibagi sesuai dengan minat kalian. Jadi akan membagikan KKBP yang berisi soal tentang peluang usaha di beberapa produk secepatnya. Silakan adik-adik semua pilih ya program apa yang diminati. Yang pertama ini ada produk susu. Ada yang mau minat di produk warna susu? Gak usah, kamu gak usah susu aku aja. Bulan angin ya. Oke, aku juga suka susu. Gak apa-apa. Nanti bisa jadi satu kelompok dan nanti bisa bersama. Kemudian yang berikutnya ada kopi, ada kopi ya. Ini silakan ya. Kopi, susu, pepaya, dan pisang. Ya, namanya gambar kerjanya. Silakan di masing-masing mengajukan silakan kemudian nanti bisa melakukan presentasi di depan ya setelah diskusinya selesai. Nanti baca terlebih dahulu instruksinya di lembar kerja. Jelas atau ada pertanyaan jangan sungkan, jangan malu-malu untuk angkat tangan dan bertanya ya. Silakan bisa dibacakan. Waktunya saya beri 30 menit ya untuk diskusi. Silakan boleh juga cari referensi dari internet ataupun buku yang kalian bawa. Sudah selesai? Sudah selesai, silakan setelah ini waktunya untuk presentasi depan kita sharing hasil diskusi kalian kepada teman yang lainnya supaya sama-sama tahu apa sih produk yang bisa ada produk apa yang bisa dihasilkan gitu ya. Misalkan yang pertama dari kelompok susu terlebih dahulu ya. Silakan. Kami dari kelompok 2 sudah berhasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Kami di sini akan mempresentasikan dari ide usaha yang telah kami pilih yaitu susu. Dari susu tersebut kita akan olah menjadi yogurt. Kenapa? Karena peluang usaha. Kenapa?
semua orang pasti suka susu. Jadi alasannya. Dan juga di boyolali itu kan banyak. Jadi kita mau jadi yogurt, susu yang jadi ini adalah ide usaha dari kelompok susu ya. Semuanya idenya adalah yogurt yang bagus ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok susu. Dari kelompok kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami. Perkenalkan hadir sertifikat saya akan Fitri. Baik, adapun produk yang akan kami yaitu kopi. Kenapa? Karena di Boyolali kan ada kopi. Nanti kami akan buat itu menjadi permen kopi. Permen kopi yang kalau kopi bisa di kalau permen kopi kan bisa sangat kecil bisa, remaja bisa. jadi pasarnya adalah semua umur. Hasil diskusi dari kelompok kami, kemudian kami yang mau dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk presentasinya dari kelompok susu dan kemudian jadi ya Mas dan dengan yang lain kemudian sudah bisa berbicara kita. Sekarang kita ambil kesimpulan ya apa yang kita sudah pelajari. Kita bisa melihat tugas kita jadi tidak semua itu bisa dijadikan peluang usaha. Jadi kita akan terus melihat pasar ya, ada produk yang akan kita buat supaya bisa tinggi gitu ya, karena cocok dengan pasar yang ya. Apresiasi sekali semoga ini bermanfaat ya. Jadi mungkin yang berikutnya silakan nanti masuk lagi atau bisa pakai yang program atau mendorong yang bisa dilaksanakan ya. Jadi produknya bebas sesuai dengan keinginan. Kita akan coba pasarkan, kita akan presentasi dan buat hasil produk kalian akhirnya kemas dan buat ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai regulasi minimal bahwa permen sudah jadi. oh iya boleh Boleh juga. boleh sih nanti teman-teman kemas sendiri gitu ya dengan usaha kreatif gitu ya. Boleh itu kalau mau bikin langsung dari nol ya. Pokoknya sesuai dengan kemampuan kalian ya. Itu tidak dimanfaatkan. Ditanyakan cukup ya. Baik, terima kasih atas kegiatannya hari ini. Mungkin saya tutup terlebih dahulu. Silakan ketua kelas bisa. Baik,
Baik, sekian untuk video simulasi dari micro teaching yang sudah saya lakukan bersama dengan kelompok saya. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wina sudah mempresentasikan hasil simulasi micro teachingnya. Sekarang sesuai kesepakatan tadi, kita kasih feedback atau masukan dari video tersebut untuk teman-teman. Saya persilahkan. Izin masuk ya moderator. Ya, Ya tapi untuk sebentar. Kita tunggu Mbak Wina dulu ya. Sepertinya live meeting. Oh ya, Kita tunggu dulu. Oke, dipersilahkan buat teman-teman. ya izin ya moderator. Menurut saya micro teaching yang dilakukan oleh Mbak Wina sudah cukup baik, mulai dari pendahuluan, inti kegiatan, kemudian penutupnya juga ada mungkin sedikit saran ketika melakukan micro teaching ada ice breakingnya sehingga peserta didik itu lebih bersemangat lagi ketika mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anif. Terima kasih atas masukannya, Anif. Jadi yang lain ada yang mau menambahkan? Saya Mbak. Oh iya, silakan. Hmm, baik, betul sekali yang dikatakan sama Mbak Anif, bahwasanya video yang ditunjukkan oleh Mbak Wina itu menurut saya sudah bagus. Namun, saya ingin bertanya Mbak, berdasarkan dari pengalaman Mbak Wina, tantangan apa yang Mbak Wina hadapi ketika menerapkan proses pembelajaran dengan pendekatan CRT ini? Terima kasih Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Oke, bisa Oke, dijawab, Mbak. oke, baik. Eh, izin menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Dwi. Untuk tantangan yang saya hadapi sendiri ketika melakukan penerapan CRT, menurut saya pribadi ya, tantangannya yaitu kita perlu menganalisis latar belakang peserta didik yang kita ajar. Kita sebagai guru perlu belajar mengenai berbagai macam budaya, kan pastinya peserta didik kita punya beragam budaya ya. Misalnya tidak hanya dari satu budaya saja. Nah, kita perlu mengetahui berbagai macam budaya tadi supaya bisa mengenal mereka dengan lebih baik gitu dan bisa mengaitkan budayanya pada proses pembelajaran. Selain itu juga ketika kita mengintegrasikan apa namanya culture atau budayanya itu tadi ke materi pembelajaran itu supaya bisa relevan gitu, menurut saya agak membutuhkan waktu yang lebih banyak begitu dan lebih usaha yang lebih untuk bisa membuat proses pembelajaran sedemikian rupa yang eh, terintegrasi dengan pendekatan CRT itu tadi. Gitu sih, Mbak Dwi untuk kendalanya. Mungkin adakah eh, apa namanya feedback? Mbak Dwi, sudah terjawab? Baik Pak, mohon maaf tadi sempat keluar, tapi yang saya dengar sudah mewakili Mbak, sudah cukup. Baik, Oke. terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Dwi. Iya. Sekarang dari saya ya, mungkin saya mau menanggapi juga untuk terakhir dari perwakilan teman-teman. Yang saya lihat tadi videonya sudah sangat baik. Mbak Wina sebagai guru model di situ sudah merepresentasikan seorang guru yang baik, di mana penyampaian dari guru model itu sudah urut disampaikan secara runtut, mulai dari pendahuluan, kemudian tadi disinggung di awal-awal mengulas materi sebelumnya, ada persepsi, ada juga tentang CRT, dan tidak hanya mengulik tentang mata pelajaran itu, tapi sampai ke budaya-budayanya juga. Dan juga itu bisa dipahami oleh murid-murid yang ada di sana. Kemudian
Tapi ada satu hal yang ingin saya kritisi ya tadi terkait ini penggunaan gadget dari murid-muridnya mungkin bisa di awal dikondisikan supaya menggunakan gadgetnya sesuai sesuai waktunya begitu untuk Benar. next time gitu. Udah dari saya. Oke, baik. Terima kasih masukannya, Ya. Nisa. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Cukup Mbak kalau dari saya. Oke, cukup ya. Kalau begitu kita lanjut ke urutan kedua. Yang kedua ada Bekti Anifatul Mufatirah. Untuk Anif Iya. dipersilakan. Oke, baik. Ini izin share screen lagi ya, teman-teman. Bismillah, semoga tidak ada kendala. Ya, berikut adalah hasil micro teaching dari saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangatnya untuk mengikuti pelajaran itu berapa coba? 10 sampai 10 coba. 10. 897. Gak jadi 10. 10. Gak jadi. Udah siap, udah ingat tuh. Udah siap panas. Tapi masih semangat Bu. Masih semangat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Bapak, berdoa. Saya Bu. Oke. Jaga. Baik. Kelas satu persatu ya. Oke. Dari mana? Nih, mana? Katanya ini lagi ada saudaranya yang nikahan. Oh ya. Semoga besok sudah mengikuti pelajaran ya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian, para kalian itu masuk usaha berarti teknologi, arti teknologi mana? Proses pembelajaran akan saya jelaskan akan digunakan akan mengembangkan materi tersebut. Kemudian nanti diberikan tugas berupa materi selanjutnya kalian akan mempresentasikan bisa dipahami. Bisa, saya akan peluang usaha. Oke, kita tinggal di mana sekarang? Boyolali. Kota susu. Kenapa Pak dibilang kota susu? Karena penyediaan ternak sapi ya, ada komunitas di Boyolali. Usaha yang timbul sudah paham materinya? Sudah.
Ya. Capeknya banyak capek. Capek sekarang ya, yang murah pengimbas, tapi yang murah itu emas dulu, emas murah, itu yang murah itu harus menjadi sebuah pulau usaha. Menginovasikan dia pastikan dari produk. Masalahnya apa tadi? Jumlahnya berlipat. Contohnya apa? Saus tomat. Selai tomat. Anisan tomat. Dan masih banyak lagi. Siapa yang suka pisang? Siapa yang suka kopi? Saya suka kopi. Oke, berarti baru adalah kopi. Bawina, Mbak Janur, sama ya. Akan sesuai dengan yang berbeda. Yang kopi. Ya kan di situ ada yang sebelah sini yang kopinya ada yang ditanyakan. Ya, aku aja dari kopi. Sudah. Sebelum nanti ada ice breaking untuk kalian untuk menambah semangat kalian. Semua begini. Angkat tangan kiri. Angkat tangan kiri. Oke, kalau saya ibu bilang kanan, berarti kalian angkat tangan. Kalau saya bilang kanan, berarti angkat tangan kiri. Kiri kanan. Kiri. Salah bu.
menginovasikan produk kopi sehingga dapat menarik di kalangan muda seperti remaja. Soalnya di daerah Boyolali belum ada produk kopi jos. Dari yang saya lihat di Jogja itu ada kopi jos dan itu sangat viral dan menarik di kalangan muda sehingga kami memiliki ide untuk membuat kopi jos ini di Boyolali. Kopi biasa aja. Arangnya sudah dimakan, nanti arangnya kalau udah kan arang itu bara, arang ke kopinya kan bunyi jos gitu kan, udah nanti arangnya diambil, terus kan jatuh nanti. Nah, jadi kasih presentasi kalian untuk hari ini. Dan untuk pertemuan ke depan, silakan membawa produk yang telah kalian presentasikan. Bisa dipahami? Terlebih dahulu, apa tadi kita belajar tadi? Oke. Nanti saya akan mencari ide apa aja. Kurasa kalian sudah paham semua. Maka ini saya bukan dari apa itu tidak. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi video micro teaching saya kembalikan ke moderator. Suaranya nggak ada, Nisa. Oke, baik. Terima kasih untuk Anif yang sudah mempresentasikan simulasi micro teachingnya. Sekarang sesi pemberian feedback dari teman-teman yang akan memberikan feedback dipersilakan. Izin, oh, atau
atau Mbak Dwi dulu? Mbak Wina dulu nggak apa-apa, Mbak. Ya, baik. Izin bertanya ya, eh, moderator, untuk eh, simulasi dari Saudara Anif tadi menurut saya sudah baik ya. Bisa kita lihat tadi Saudara Anif bisa menguasai kelas dengan baik, itu penguasaan kelasnya sudah baik. Kemudian yang ingin saya tanyakan, eh, sebelum menerapkan pendekatan CRT seperti itu di kelas, itu em, apa yang dipersiapkan terlebih dahulu? Itu sih eh, untuk pertanyaannya. Silakan. Terima kasih. Iya, izin menjawab ya. Eh, Hal yang saya lakukan untuk mempersiapkan pendekatan CRT di kelas ini yaitu tentunya saya harus memahami terlebih dahulu mengenai pendekatan CRT ini serta implementasinya di kelas. Kemudian saya juga harus mengetahui budaya dan latar belakang peserta didik. Dan baru saya membuat bahan ajar yang disesuaikan dengan budaya tersebut, dengan mata pelajaran yang akan saya ajarkan. Itu sih. Apakah sudah menjawab? Baik, berarti mendalami terlebih dahulu konsep CRT, kemudian mencari tahu latar belakang siswa gitu ya. Ya, Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya, Mbak. Oh iya, silakan. Oke. Eh, Baik, izin bertanya. Tadi yang saya lihat video yang ditunjukkan oleh Mbak Anif sudah sangat bagus. Mbak Anif juga sudah apa ya membawakan materi pelajaran di dalam kelas itu dengan sangat baik. Terlihat juga peserta didik bersemangat mengikuti pelajaran. Pertanyaan saya Mbak, begini. Menurut Mbak Anif, apakah pembelajaran, menerapkan pembelajaran dengan pendekatan CRT ini atau CRT ini mampu memberikan proses pembelajaran yang efisien dan efektif bagi peserta didik? Terima kasih. ya, izin menanggapi. Menurut saya pendekatan CRT ini tentunya sangat bermakna dan sangat efektif bagi peserta didik, mengingat pendekatan ini itu disesuaikan dengan budaya dan lingkungan dari peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik ketika pelajaran di kelas ini menggunakan pendekatan CRT ini merasa lebih relevan dengan pelajarannya di sekolah dengan budaya yang ada di sekitar mereka. Jadi mereka mungkin lebih memahami lagi mengenai pelajaran tersebut karena disesuaikan dengan budaya mereka serta lingkungannya. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, Mbak, berarti peserta didik lebih mudah menangkap materi pembelajaran ya? Iya, betul. Cukup, Mbak. Oke, sudah ada dua pertanyaan. Untuk terakhir, saya juga ingin bertanya kepada Mbak Anif ini. Tadi sudah kami lihat bersama videonya sangat baik, sangat runtut, ada juga disertai ice breaking, sangat lengkap ya. Nah, pertanyaan saya, Mbak Anif saat menjadi guru model tersebut terlihat sangat semangat. Kira-kira apa yang membuat Anda itu bersemangat saat mengajar? Sudah, itu saja. Ya, salah satu hal yang membuat saya semangat mengajar yaitu motivasi saya karena saya benar-benar ingin menjadi seorang guru yang profesional sehingga setiap tugas, setiap kegiatan mengenai pendidikan ini ya utamanya tentunya saya harus bersemangat apalagi ketika melaksanakan atau praktik micro teaching ini saya ibaratkan saya mengajar di kelas. Maka dari itu tentunya juga saya harus semangat sebagai guru dan bisa menularkan semangat saya kepada peserta didik saya. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Jawabannya luar biasa.
Oke, jadi teman-teman sudah cukup? Cukup, Mbak. Ya, cukup ya. Bisa kita lanjut ke simulasi ketiga dari Mbak Andi Dwi Asrianti. Dipersilahkan untuk presentasinya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Berikut video pembelajaran CRT yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik sih. Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oke, Rahmatul, silakan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa sesuai yang masing-masing telah dinilai. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi pengujian kekerasan ini, yang akan dibahas pada pagi ini, kita ingin tanya ke kalian dulu. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran pada pertemuan kemarin? Oke, apa itu? Oh, betul sekali. Pengujian kekebalan. Nah, pengujian kekebalan itu pakai alat apa untuk mengukurnya? Aktodensimeter. Oh, betul sekali. Aktodensimeter. Betul sekali ya. Aktodensimeter itu untuk menguji kekentalan pada sebuah bahan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan bahas terkait materi pengujian kekerasan. Nah, saya akan menjelaskan terkait ujung pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar pengujian kekerasan pada penentuan hasil pertanian dan pemerintahan. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui pengukuran kekerasan pada hasil pertanian menggunakan alat teknologi secara utuh, dan peserta didik dapat menjelaskan penggunaan uji kekerasan terhadap korban. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau bertanya dulu ke kalian. Komunitas pertanian apa yang berpeluang untuk dikembangkan daerah kalian? Bisa. Ya. Di Makassar ini memang saya bisa tidak. Nah, selanjutnya, yang pasti kalian sudah familiar dengan dua makanan yang ada di sini. Ada yang bisa sebutkan? Coba nanti Indonesia. Oke, ini apa ya? Jadi kita tahu sendiri bahwasanya pisang itu banyak kandungan di sekitar kita, dan alhamdulillah orang Makassar seperti di sini juga banyak memanfaatkannya untuk atau mengolahnya menjadi makanan seperti yang tadi seperti pisang hijau dan juga pisang tempe. Nah, ada yang tahu jenis-jenis dari pisang itu sendiri? Apa jenis pisang itu ada pisang apa saja? Ada sekali pisang apa lagi? Pisang koko. Nah, ini yang kita bisa lihat ada jenis pisang raja, pisang ambon, pisang barangan, pisang pisang emas, pisang susu, dan lain-lainnya. Kemudian selanjutnya, saya punya pertanyaan lagi. Apa perbedaan dengan bentuk pisang? Ada yang matang dan ada yang mentah. Ada yang bisa deskripsikan? Coba mungkin siapa ya? Nah, Fatul, coba deskripsikan Fatul. Tadi itu yang matang itu ciri-ciri fisiknya seperti apa, dan yang mentah itu secara fisiknya itu
ini dengan teman kalian bahwasanya kita bisa lihat sendiri bahwa buah pisang yang matang ini warna yang unik dan teksturnya itu sendiri bisa lebih lembek dari buah pisang yang masih mentah dan yang masih mentah itu berwarna hijau. Nah, di sini yang buah pisang ada yang mentah dan ada yang sudah matang. Oke, saya kasih penasaran ini. Coba sapi ini teksturnya sama. Agak lembek. Nah, saya tanya ke Anda yang bisa, ini teksturnya seperti apa? Di sini itu terjadi dua persepsi. Ada yang bilang agak lembek, ada yang bilang lembek. Nah, untuk mengetahui atau untuk menyatukan dua persepsi, maka kita gunakan ujian kekerasan. Jadi pengujian kekerasan itu dapat kita gunakan untuk mengetahui standarisasi nilai kekerasan pada suatu bahan. Juga salah satunya untuk tingkat kematangan dari bahan bahan itu sendiri. Kita langsung ke materi pada pagi hari ini bahwasanya pengujian kekerasan itu merupakan dalam perubahan. Jadi bagaimana kemampuan bahan-bahan kekerasan. Selanjutnya, kekerasan hasil pertanian dalam kaitannya dengan komposisi bahan dan tingkat kematangan. Nah, saya ingin tanya ke kalian, ada ini seperti apa? Semakin tinggi, semakin banyak, betul. Jadi itu juga ada tekstur. Jadi semakin matang pada bahan tersebut, semakin tinggi ada minyak dan semakin lembek bahan bahan. Selanjutnya, yang tadi saya katakan bahwa semakin matang kekerasannya akan semakin kuat, sedangkan buah yang masih muda memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Analisa tekstur pertama itu menggunakan alat spektrometer seperti pada layar berikut. Nah, di sini dia termasuk spektrometer. Nah, yang ini tujuannya itu untuk mengukur tingkat kekerasan. Yang prinsip pengujian kekerasan, mengukur kekerasan secara kualitatif dengan cara menekan menjadi atau secara kuantitatif menggunakan spektrometer. Prinsipnya adalah bentuk terbuat beban tertentu dalam waktu tertentu. Jadi yang jauh yang maksud itu ya dan bahan-bahan kita letakkan di sini, kemudian kita tekan hingga jauh itu mengenai kita tekan semaksimal mungkin dan nilai kekerasan digunakan di bawah. Prosedur kerja yang pertama itu kita menyiapkan penetrometer, yang kedua kalibrasi dan setting penetrometer sesuai dengan settingan tadi, yang ketiga letakkan sampel kita ke bawah jalur penetrometer seperti yang tadi saya katakan, kemudian yang keempat kekerasan menggunakan sampel menggunakan jalur secara maksimal, yang kelima membaca skala yang digunakan. Selanjutnya ada penggunaan penetrometer itu dua berdasarkan kekerasannya. Dan kemudian melalui pengujian kekerasan ini kita juga bisa mengetahui standar atau mulai dari kekerasan dalam bahan sesuai atau berdasarkan dari tingkat kekerasan. Oke, selanjutnya sampai di sini adik-adik sekalian ada yang ditanyakan? Siapa? Oke, baik. Sekarang kita sudah sampai pada bagian yaitu melakukan atau mengamati teman-teman yang akan
Ani dan Rahmatul Basyia. Kelompok 1 yang KPD-nya kelompok 2 itu status. Kemudian kelompok 3 itu Ferry dan Andi yang bisa. Oke, yang KPD-nya di situ sudah ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Jadi nantinya kalian akan melakukan presentasi kelompok, kalian akan coba untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan yang kerja. Selesai. Jadi kan dari kelompok 1 saya dan dari Rahmatul Basyia, saya dari Rasmi. Kita sampai di penutup pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu ada yang bisa menyimpulkan nggak? Satu orang di antara kalian untuk menyimpulkan materi pada kuliah ini. Oke, Rahmatul, silakan. Dapat menyimpulkan bahwa kekerasan ini merupakan kemampuan seseorang terhadap fenomena dalam betul sekali. Jadi pengujian kekerasan itu merupakan kemampuan maksimal suatu bahan pangan untuk menahan beban yang diberikan. Nah, kegunaannya selain untuk mengukur tingkat kematangan buah, juga untuk mengetahui standar atau nilai kekerasan yang baik untuk menunjukkan bahwa buah itu atau bahan pangan tersebut sudah matang atau belum. Oke, jadi selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti semuanya sudah paham ya. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah pekan depan kita akan melakukan pengujian kekerasan di lab. Jadi cukup sekian materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah tadi micro teaching yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Dwi untuk presentasinya, bagus sekali. Selanjutnya adalah sesi brainstorming atau feedback dari teman-teman di sini semuanya, dipersilahkan. Oke. Eh,
siap. Oke, boleh Mbak Eh, Anif dulu. ya, em, tadi saya lihat kegiatan pembelajarannya juga sudah cukup baik. Mbak Dwi sudah mencerminkan menjadi seorang guru di kelas seperti itu. Terus yang saya tanyakan tadi, Mbak Dwi mengambil budaya di Makassar ya? Betul, Mbak. Iya. Iya. Terus bagaimana cara Mbak Dwi untuk mengidentifikasi latar belakang dan budaya dari peserta didiknya Mbak Dwi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan karena saya juga dari orang Makassar, jadi kurang lebih saya tahu budaya dari Makassar ini sendiri, dan juga saya melakukan identifikasi terkait kebudayaan peserta didik itu melalui wawancara atau tanya langsung kepada peserta didiknya sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Jadi ketika saat pembelajaran berlangsung, saya sudah mengetahui latar belakang mereka dan kemudian merancang proses pembelajaran sesuai dengan budayanya. Oh iya, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Oke, penanya selanjutnya ada? Saya ya, Oke, Mbak Nisa. ya Ya, silakan. izin bertanya. Baik, pertanyaan untuk Mbak Dwi. Oh ya, sebelumnya saya mau menanggapi videonya. Menurut saya, simulasi yang dilakukan oleh Mbak Dwi tadi sudah interaktif dengan siswanya, lalu juga diberikan eh, contoh objek nyata gitu ya, sampel pisang, sehingga siswanya bisa mendapatkan gambaran nyata gitu ya terkait dengan materi yang sedang dipelajari. Pertanyaan saya yaitu, semisal Mbak Dwi dihadapkan di kelas dengan peserta didik, eh, dalam konteks nyata gitu, di dalam kelas, eh, tadi setelah menerapkan konsep CRT, pendekatan CRT ini, apa ekspektasi Mbak Dwi em, terhadap dampaknya? Jadi setelah melakukan proses pendekatan CRT tadi, kira-kira ekspektasinya apa? Begitu, Mbak. Terima kasih. Baik, Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya tujuan saya, misal nanti ketika menjadi seorang guru, tujuan saya menerapkan proses pembelajaran dengan pendekatan CRT ini, yaitu bagaimana peserta didik ini bisa lebih paham, lebih mudah paham terkait materi yang saya bawakan karena menyesuaikan dengan lingkungan terdekatnya. Itu yang pertama. Jadi, ekspektasi saya pastinya sama, yaitu sesuai dengan tujuan saya, bagaimana peserta didik itu bisa lebih mudah menangkap materi yang saya bawakan. Yang kedua, bagaimana peserta didik itu bisa lebih mengenal identitas budaya mereka. Kemudian yang terakhir, saya berharap peserta didik itu bisa apa ya, menjalankan proses pembelajaran dengan semangat dan menyenangkan gitu, karena memang disesuaikan dengan kebiasaan atau yang seperti saya katakan tadi yaitu lingkungan terdekat mereka gitu. Dan juga akhirnya tercipta proses pembelajaran yang efisien dan efektif dan tujuan pembelajaran lebih mudah tercapai. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih jawabannya, Mbak Dwi. Oke, sudah terjawab ya Mbak ya? Oke. Untuk terakhir, saya juga ingin menanggapi dari video simulasi micro teaching Mbak Dwi tadi. Saya lihat sangat detail, sangat lengkap. Kemudian juga di sana bahkan di videonya lengkap sekali ditampilkan LKPD-nya, kemudian POV dari berbagai macam ya, saat teman-temannya berdiskusi, saat murid-muridnya presentasi itu juga
diperlihatkan secara detail begitu. Nah, tapi saya punya pertanyaan. Kan terlihat sangat lancar ya untuk pengajarannya itu. Kira-kira setelah melewati semua itu, apa tantangan yang Mbak Dwi rasakan saat mengajar? Mungkin bisa dari persiapannya atau saat pelaksanaannya begitu. Baik, terima kasih atas tanggapan atau pertanyaannya. Tantangan yang saya hadapi yaitu ketika apa ya, yang kita tahu sendiri bahwasanya CRT itu kita harus mengenal betul karakteristik budaya dari peserta didik itu sendiri gitu. Jadi dan untuk mendukung proses pembelajaran itu kita harus betul-betul yakin dan tahu bahwa apakah pemahaman kita terkait karakteristik dari peserta didik itu sudah betul atau eh, bagaimana gitu. Jadi yang pertama tantangannya itu bagaimana supaya kita bisa eh, supaya bisa apa ya bisa mengetahui bahwa apa yang kita ketahui itu sudah benar-benar yang terjadi oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana agar proses pembelajaran CRT yang kita harapkan, yaitu memberikan proses yang pembelajaran yang menyenangkan itu bisa terjadi di dalam kelas. Itu sih, Mbak. Oke, berarti tadi diawali dengan memahami peserta didik, kemudian melaksanakan di dalam kelas, begitu ya Mbak ya, urutannya. Iya, Mbak. Oke, oke cukup cukup menjawab. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, berhubung dari seluruh peserta di sini sudah menyampaikan simulasi micro teachingnya, saya rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Cukup ya teman-teman. Insya Allah Cukup. cukup. Oke, Alhamdulillah. kalau gitu saya sebagai moderator pada pertemuan kali ini mohon izin untuk pamit. Terima kasih banyak untuk kerjasamanya hari ini. Semoga kedepannya dengan banyak latihan, dengan banyak pembelajaran yang kita lalui, kita bisa menjadi seorang guru profesional yang lebih baik. Terima kasih Amin. semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.